Ya, bak menemukan harta karun. Warga desa Plumbong, Kabupaten Batang beramai-ramai mendatangi area pertanian padi. Jika biasanya saluran irigasi dialiri air, kini justru dialiri uang kertas pecahan 100.000 dan 50 ribuan. Diduga, uang yang berceceran di saluran irigasi merupakan milik salah seorang warga yang terbawa banjir akibat guyuran hujan deras. Sudah banyak warga yang mendapatkan uang dengan jumlah bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga 10 juta rupiah. Namun belum ada warga desa lain yang melaporkan kehilangan uang. Irigasi pertanian, pertanian Sungai Jamban. Sungai Jamban. Kalau total kira-kira berapa Pak kisarannya Pak? Kalau semua dari 12 orang Pak? Ya kalau tidak salah mungkin ada sekitar 23 juta. Sementara ini uang di tangan warga itu statusnya gimana Pak? Ini statusnya belum saya menghimbau pada mereka jangan digunakan dulu, diamankan dulu. Himbauan kepala desa agar uang yang ditemukan warga diamankan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariat agama. Apalagi jika uang yang ditemukan dalam jumlah yang cukup besar, maka ada ketentuan syariat agama yang mengaturnya. Menurut mayoritas ulama, jika kita menemukan barang bernilai besar, maka wajib dijaga serta dipersaksikan kepada 2 saksi yang jujur dan diumumkan selama 1 tahun. Jika telah berlalu 1 tahun dan tidak ada yang mengakuinya, maka boleh dimanfaatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak, lalu beliau menjawab, "Kenalilah wadah, tutupnya, dan pengikatnya. Lalu umumkan 1 tahun. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka gunakanlah dan hendaknya barang itu bagaikan titipan di sisimu. Tetapi jika datang pemiliknya mencari barang itu suatu hari dari masa, maka serahkanlah barang itu padanya." Muttafaqun alaih. Dalam syariat agama, benda berstatus barang temuan disebut dengan luqotoh, yaitu harta yang tidak diketahui pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Jika barang ditemukan di suatu tempat yang aman bila ditinggalkan atau dibiarkan, maka disunahkan untuk diambil. Apabila barang itu ditemukan di tempat yang tidak aman, maka wajib diambil. Namun, apabila sang penemu tahu bahwa dirinya mempunyai sifat rakus atau tamak untuk itu, maka di antara ulama berpendapat haram mengambil barang tersebut. Islam menjamin kepemilikan harta seseorang, meskipun harta tersebut sempat lenyap dari tangannya dan ditemukan oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal harta seorang muslim buat orang lain, kecuali dengan kerelaan hatinya." Hadis riwayat Ahmad. Sementara tujuan utama mengambil harta temuan tersebut tentu untuk diamankan, disimpan sampai datang pemiliknya. Jika demikian, bagaimana bila barang yang ditemukan itu adalah barang yang remeh dan murah? Ulama menyebutkan, barang siapa menemukan makanan di jalanan tanpa diketahui pemiliknya, maka ia boleh langsung memakannya. Dan barang siapa yang menemukan sesuatu yang remeh, tidak berharga, ataupun tidak menarik, maka ia boleh mengambilnya dan memilikinya. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebiji kurma di jalanan. Lalu beliau bersabda, "Seandainya aku tidak takut kalau ia dari harta sedekah, niscaya aku akan memakannya." Muttafaq alaih. Dalam hadis ini, Nabi sengaja tidak mau makan sebiji kurma yang ditemukan di jalanan. Bukan karena barang temuan yang remeh ini haram untuk dimakan, tapi Nabi khawatir kurma itu berasal dari kurma sedekah atau zakat. Sementara Nabi dilarang memakan harta sedekah. Akan tetapi, sekalipun makanan atau barang yang ditemukan itu remeh, tapi kita tahu pemiliknya, maka tetap wajib dikembalikan. Jikapun kita ingin memilikinya, maka wajib izin untuk minta dihalalkan oleh sang pemilik. Ada tuntunan dalam agama bagi orang yang kehilangan barang atau harta. Bisa mengamalkan doa agar barang yang hilang bisa ditemukan kembali. Diriwayatkan dari Abi Syaibah dan At-Tabrani dari hadis Ibnu Umar yang maknanya adalah, barang siapa yang kehilangan sesuatu, maka hendaklah dirinya berwudu, sholat 2 rakaat, tasyahud, lalu mengucapkan, Ya hadiyad dol wa raddol la taraddud,
alayya dolati biizzatika wa sultanika fa innaha min ataika wa fadlik. Ya Allah, Zat yang melimpahkan hidayah bagi orang sesat yang mengembalikan barang hilang. Kembalikanlah barangku yang hilang dengan kuasa dan kekuasaanmu. Sesungguhnya barang itu adalah bagian dari anugerah dan pemberianmu. Hadis riwayat Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dengan derajat hasan.